Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa sabru 'anil ma'asi wa sabru 'ala ta'at. Dan termasuk di antara bentuk ibadah adalah sabarnya kita menahan diri dari kemaksiatan dan juga sabarnya kita untuk telaten ngelakoni ketaatan. Sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar dari apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat khatib selalu menyeru kepada kita semuanya untuk bertakwa. Enggak sah khatib khutbah di atas mimbar kalau enggak ada perintah atau wasiat ketakwaan. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah Allah yaraka maulaka haitsunaha. Yang pertama, yang namanya ketakwaan itu adalah Allah tidak melihat kamu ketika kamu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah larang kita untuk minum khamar, Allah nggak lihat kita saat itu. Ketika Allah melarang kita untuk berlaku riba, Allah kontrol, Allah awasi, nggak ada kita saat itu. Ketika Allah perintah kita, Allah larang kita untuk zina, Allah kontrol. Siapa di antara hambanya yang zina? Nggak ada kita saat itu. Dan sisi ketakwaan yang kedua adalah wala yabghidaka haitsu amarak. Ketika Allah perintah kita, Allah kontrol, ada kita di situ. Ketika Allah larang, Allah kontrol, nggak ada kita. Ketika Allah perintah, Allah kontrol, ada kita saat itu. Allah perintah kita sholat, Allah kontrol, siapa yang sholat, ada kita saat itu. Ramadan, kutiba alaikumusiyam, Allah perintah kepada kita puasa, Allah kontrol, Allah cek siapa yang melaksanakan perintahnya. Nah, kita termasuk di antara mereka yang melaksanakan perintahnya untuk menjauh dari kemaksiatan dan untuk telaten melakoni ketaatan. Itu butuh yang namanya kesabaran. Karena itu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah mengatakan, "I'lam, ketahuilah, anna-dina syatra." Agama kita ini dibagi menjadi dua bagian. Apa? Yang pertama, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, fi'lut ta'at, melakukan ketaatan. Agama kita dibagi menjadi dua, melawan kemaksiatan dan istiqomah melakukan ketaatan. Siapa yang taat tapi maksiat nggak selamat, siapa yang nggak maksiat tapi juga nggak taat, nggak selamat. Harus bisa taat, harus menjauh dari kemaksiatan. Wa tarkul manahi huwal asyad, dan meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat tapi pahalanya lebih besar. Kalau orang itu bisa taat, pahalanya 300 derajat. Tapi kalau orang itu bisa menahan diri dari kemaksiatan, maka pahalanya 600 derajat. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah tanya, ma afdalul a'mal? Apa sih paling afdalnya amal itu? Ada yang jawab sholat, diam Sayyidina Hasan. Ada yang jawab puasa, diam. Ada yang jawab haji, diam. Ada yang jawab sedekah, diam. Ada yang jawab birrul walidain, diam. Tapi begitu terakhir ada yang jawab meninggalkan kemaksiatan. Nah, itu yang saya maksud. Coba agak maju. Agak maju. Abdul Qadir, sini. Abdul Qadir sini. Salat itu pahalanya besar. Puasa itu pahalanya besar. Haji itu pahalanya besar. Tapi meninggalkan kemaksiatan karena lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Apa bedanya sholatnya kita dengan sholatnya anak kecil? Sama. Apa bedanya puasanya kita sama puasanya anak kecil? Sama. Apa bedanya hajinya kita sama hajinya anak kecil? Sama. Artinya apa? Kalau sekedar taat, nggak nunggu kita yang dewasa. Yang belum dewasa pun juga bisa melakukannya. Tapi untuk menghindar dari kemaksiatan, menjauh dari kemaksiatan, kadang-kadang orang itu tambah umur bukan tambah
pintar untuk menjauh dari kemaksiatan. Malah kadang-kadang anak kecil lebih takut dosa daripada orang tuanya. Anak kecil dijak nyolong jambu, ojo dosa. Tapi kalau orang dewasa diajak ngerasani wong, ojo dosa. Nggak ada. Anak kecil lebih mudah untuk diingatkan akan dosa. Lebih mudah untuk diajak menjauh daripada kemaksiatan. Tapi orang yang dewasa kadang-kadang dinasehati belum tentu terima. Kesombongannya muncul, merasa lebih baik daripada orang lain, yang menasehati malah dianggap sok suci. Ini tanda bahwa kedewasaan itu tidak diukur dengan usia. Kadang-kadang dalam beberapa hal anak kecil itu lebih dewasa, lebih takut kepada Allah daripada orang yang lebih dewasa, orang yang umurnya lebih tua. Fatta'ah yakdir 'alaiha kullu ahad. Yang namanya taat itu kata Imam Ghazali semuanya bisa. Salat sama, semua orang bisa salat itu. Enggak nunggu umur. Tapi wa tarkus syahawat la yakdir 'alaihi illa siddiqun. Tapi meninggalkan kemaksiatan itu, meninggalkan syahwat tidak ada yang mampu kecuali orang-orang yang jujur di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma omong kosong ngaku iman. Bukan cuma omong kosong ngaku bertakwa kepada Allah. Bukan cuma omong kosong berharap surga. Gimana caranya kita ini berharap surga tapi kalau kita tidak meninggalkan syahwat? Bagaimana mungkin kita ini bisa dapat ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah kalau kita tidak menjauh daripada kemaksiatan? Orang yang jujur dalam pengakuannya itu yang mampu untuk meninggalkan diri daripada kemaksiatan. Malah sebagian ulama mengatakan begini, lau anfagal insan ad-dunya kulliha, lau anfagal insanu ad-dunya kullaha fisabilillah. Kalau seandainya ada orang itu sedekah dunia beserta isinya. Kalau ada orang sedekah dunia beserta isinya, misal kita ini dunia beserta isinya ini miliknya kita. Kita sedekahkan semuanya. Tapi orang ini yatruku sholatul jum'ah, meninggalkan sholat Jumat. Maka tentu apa dosa yang ditimpakan oleh Allah kepadanya lebih gede daripada pahala sedekah dunia beserta isinya. Ada orang bisa sedekah beserta isinya? Nggak ada. Karena nggak ada satupun manusia yang memiliki dunia beserta isinya. Tapi ada nggak orang itu yang nggak sholat Jumat? Banyak. Berarti akan lebih parah kalau orang itu sudah nggak bisa sedekah dunia beserta isinya, dia ninggalkan sholat Jumat. Artinya begini, kapan kita taat kita dapat pahala, kapan kita maksiat kita dapat dosa. Nah kadang-kadang dosanya ini lebih besar daripada nilai ketaatannya kita, nilai pahala dari ketaatannya kita. Jadi jangan pernah kita ini nganggap, oh pahala saya banyak, dalam itu ini dok. Insya Allah celengan pahala saya masih banyak. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Ini. Bahkan Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan begini, tarkul ghibah awin namimah, meninggalkan perbuatan ghibah, meninggalkan perbuatan rasan-rasan atau adu domba, afdalu min mi'ati hajjatin ba'da hajjatil Islam, lebih afdal daripada 100 kali haji sunnah. Gak ngerasani wong itu pahalanya lebih besar daripada orang yang seumur hidupnya 100 kali haji sunnah. Siapa orang bisa 100 kali haji itu? Umurnya aja nggak sampai 100 kok. Orang itu bisa 100 kali haji sunnah, ya berarti nunggu umur lebih dari 100 tahun, karena nggak ada setahun 2 kali haji. Lah tapi orang bisa ngerasani orang, wah satu hari bisa 100 orang yang dia rasani. Lebih parah ini, sudah nggak mungkin ngelaksanakan haji 100 kali, tapi dia ngelaksanakan yang namanya ghibah. Dosane rasan-rasan ku luwih gede timbangane ganjaran dari orang yang 100 kali haji. Lah orang sekarang ini sudah nggak pernah haji atau hajinya belum tentu ikhlas, ataupun nggak mungkin haji sampai 100 kali, ngelakoni dosa gede model ghibah. Ayo coba. Karena itu kalau haji semua orang bisa. Gimana caranya puasa dari rasan-rasan di mulut seumur hidup, itu yang nggak semua orang bisa. Pernah diceritakan, ada seorang sayyid, ada seorang habib
namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi. Sekali waktu Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi ini datang ke kota Masileh di Hadramaut. Dikenal Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi ini orangnya mujahadahnya banyak. Panjang mujahadahnya, luar biasa. Sampai pada puncaknya beliau 20 tahun untuk nahan nafsunya, nggak minum air. Nggak mau minum air. Jadi memang nafsu itu perlu dijinakkan. Dengan apa? Dengan mujahadah. Nanti kita bahas masalah nafsu. Singkat cerita, Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi datang ke satu kota namanya kota Masileh. Di kota Masileh itu tinggal 2 anak remaja yang soleh. Namanya Al-Habib Thahir bin Husain bin Thahir dan juga adiknya yang namanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Al-Habib Thahir dan juga Al-Habib Abdullah. Kalau jenengan baca Qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, nah itu karyanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, adik daripada Al-Habib Thahir. Wah, 2 remaja yang soleh ini seneng kedatangan ulama orang yang soleh sekelas Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi. Izin sama ibunya, Bu, alhamdulillah Bu, kota kita kedatangan seorang sayyid yang soleh, habib yang luar biasa, wali gede Bu. Namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Habsyi. Dia Bu punya kebiasaan begini. Mujahadahnya dia Bu begini. Sampai tersiar kabar Bu, belum ada YouTube saat itu. Tapi orang di Masileh luar kota sudah dengar. Apa itu? 20 tahun Bu nggak minum air untuk nahan nafsunya. Kata ibunya, hebat. Itu orang hebat, ibadahnya hebat, mujahadahnya hebat. Kamu kepingin nggak dapat dari Al-Habib Abdul Qadir yang namanya kebaikan, yang namanya barokah, manfaat dari beliau? Kepingin Bu. Mau ketemu? Mau Bu. Boleh nggak Bu saya mau ketemu? Boleh, tapi dengan satu syarat. Dikasih semacam gelas diisi air. Bilang, ibu titip salam, suruh minum ini air. Padahal 20 tahun nggak pernah minum air. 20 tahun nggak pernah minum air. Disuruh ibunya, sampaikan salamnya ibu, suruh minum air. Ya apa kira-kira? Bu, ini orang Bu nggak pernah minum air 20 tahun. Lah kok malah disuruh minum air Bu? Ini kan kayak suruh batal mujahadahnya Bu. Kamu mau nggak ketemu? Mau Bu. Ya udah ini syaratnya. Titip salam dari ibu, bilang aja bahwa apa yang kamu lakukan wahai Habib, semua orang bisa. Tapi ketika kamu nggak ada kepikiran untuk melakukan perkara yang makruh, jangankan yang haram, yang makruh aja tidak kamu lakukan dan tidak kamu terpikirkan dalam benaknya kamu, itu baru dikatakan orang hebat. Berangkat, wah ibu orang soleha, datang 2 anak remaja ini. Ya Habib, maaf, kami ini diperintah sama ibu untuk bawa gelas, ibu kirim salam, Anda suruh minum. Loh, saya sudah 20 tahun nggak minum air. Iya, katanya ibu, kalau cuma sekedar 20 tahun nggak minum air, ibu juga bisa umurnya lebih tua dari Anda. Tapi apakah Anda selama 20 tahun nggak pernah melakukan perkara yang makruh dan bahkan tidak pernah kepikiran perkara yang makruh? Pernah melakukan yang makruh, bahkan pernah kepikiran apa yang makruh. Betul juga ucapan ibu kamu ya. Jangan-jangan saya ini hanya tertipu dengan mujahadahnya saya, tapi ternyata saya di lain kesempatan yo ngelakoni sing makruh. Ngelakoni sing makruh. Ini artinya, saya mau tanya. Makruh itu apa sih? Sesuatu yang tidak disuka oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Selesai. Apakah pantas orang soleh itu ngelakoni perkara yang tidak disuka oleh Allah, tidak disuka oleh Rasulullah SAW? Wali nggak jadi wali itu kecuali apa yang makruh dianggap haram, apa yang sunnah dianggap wajib. Kenapa yang sunnah kok dianggap wajib? Karena mereka menilai ini adalah perkara yang mendatangkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Kenapa kok yang makruh dianggap haram? Karena ini adalah perkara yang tidak disuka oleh Allah, tidak disuka oleh Rasulullah. Titik. Jadi tolak ukurnya bukan masalah hukum fikih. Oh mubah, oh makruh, oh sunnah, oh wajib, oh haram. Enggak. Cuman ada 2 pandangannya wali itu, tolak ukurnya. Ini perkara disuka enggak oleh Allah? Kalau disuka, selesai, wajib. Ini perkara
Dibenci nggak sama Rasulullah, sama Allah? Iya, sudah haram, titik. Wali nggak jadi wali kecuali yang sunnah dianggap wajib, yang makruh dianggap haram. Akhirnya diminum. Akhir tadi itu dibatalkan mujahadahnya, dan mulai satu beliau mujahadah dalam sisi yang lain. Apa itu? Ninggal no perkara makruh. Bayangkan. Lah kita ini kan jauh dari orang-orang seperti ini. Perangainya ini kan jauh dari orang seperti ini. Tapi sekarang apa perlunya diceritakan kalau begitu? Tidak ada manusia yang imannya paling kuat melebihi kuatnya iman Rasulullah SAW. Itu tetap oleh Allah diceritani tentang hal ehwalnya para anbiya. Padahal Rasulullah itu nggak butuh. Rasulullah itu nggak butuh kepada ceritanya orang-orang soleh terdahulu untuk menguatkan iman. Paling kuat iman itu adalah imannya Rasulullah. Tapi tetap diceritani oleh Allah dalam Al-Quran tentang, oh Nabi Adam itu begini, oh Nabi Nuh itu begini ceritanya, oh Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dan seterusnya. Tujuannya apa? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nutabbitu bihi fuadak. Allah berfirman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku ceritakan kepada kamu hal ehwalnya para anbiya terdahulu agar semakin teguh dan mantap, kuat dan kokoh hatinya kamu dalam keimanan. Pertanyaannya, apakah imannya Nabi nggak kuat? Nah, kalau Nabi aja diceritani tentang kisahnya para anbiya terdahulu, bukankah kita lebih butuh kepada kisahnya orang-orang terdahulu untuk menjadi motivasi, inspirasi untuk kita untuk senantiasa meneladani jejaknya mereka. Tapi sesuaikan dengan kemampuan. Sesuaikan dengan kemampuan. Cuman yang jelas intinya begini. Ada yang namanya taat harus kita lakukan. Ada yang namanya maksiat harus kita hindari. Karena itu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu, beliau pernah mengatakan Allah itu sembunyikan 3 perkara di atas 3 perkara. Allah sembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan ketaatan. Allah sembunyikan ridha di dalam ketaatannya. Allah sembunyikan ridha dalam ketaatannya. Karena itu jangan pernah kita meremehkan satupun ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah ngundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini husnul khotimah, nggak nunggu amal besar. Pokoknya kapan kita meninggal dalam keadaan taat diridhoi oleh Allah, husnul khotimah, selesai. Karena itu jangan pernah ngeremeh no amal walaupun kecil. Mungkin saat kita lakukan kita mati. Amal kecil tetap itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai, husnul khotimah. Allah sembunyikan yang kedua, Allah sembunyikan murkanya pada kemaksiatannya. Maka jangan pernah sekali-kali kita remehkan kemaksiatan. Kenapa? Dalam kemaksiatan nggak nunggu maksiat gede, dosa gede baru dimurkai oleh Allah, enggak. Kita ini naudzubillah resiko su'ul khotimah nggak nunggu ngelakoni dosa gede. Dosa cilik kapan mati dimurkai sama Allah, su'ul khotimah, selesai. Jangan pernah kita ngeremehkan taat, barangkali kita mati dapat ridhonya Allah. Jangan pernah kita ngeremehkan maksiat, barangkali kita mati dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah diremehkan ketaatan. Mosok ridhonya Allah kita remehkan. Jangan pernah kita ngeremehkan kemaksiatan. Mosok murkanya Allah kita anggap sepele. Dan yang ketiga, jangan pernah ngeremehno seseorang. Kenapa? Allah sembunyikan walinya di antara mereka. Kita ini nggak tahu. Kita ini nggak tahu siapa di antara kita yang menjadi wali. Kita kalau sholat Jumat, Nabi mengatakan setiap 40 di antara umatku itu ada 1 wali. Nah kalau ada 400, mungkin ada 10 wali di situ. Dan kita kan nggak tahu. Maka husnudzon yang banyak sama orang. Kanan kiri, anggap aja mereka wali. Orang-orang kadang-kadang 40 di antara umat Nabi Muhammad, kalau kumpul di satu tempat, insya Allah 1 itu ada walinya. Malah ngerosoh, kayak aku sing wali malah. Bukan terus, wah iki cocok wali, cocok wali. Malah enggak, malah ngerosoh dewi. Saya wali yang ada lain sudah. Wong paling apik di kene ya aku. Wong paling alim di kene paling. Wong paling dhisik budal Sumatera di kene ya aku. Sapa maneh lek aku? Wah. Artinya husnudzon. Jangan pernah kita ngeremehkan ketaatan karena ridhonya Allah. Jangan pernah kita ngeremehkan kemaksiatan karena murkanya Allah. Jangan pernah kita meremehkan seseorang mungkin dia adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang nafsu.
Orang itu bisa telaten ngelakoni taat, ya harus ngalahkan nafsu, kan begitu. Orang itu bisa menjauh dari kemaksiatan, juga harus melawan nafsunya. Karena memang nafsu itu al-ammarah bisu. Nafsu itu selalu awal mulanya mengajak kita untuk melakukan keburukan, perbuatan yang keji, kemaksiatan. Selalu begitu. Bahkan Al-Imam Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad, Islam orang ratusan ribu orang di Afrika, teman akrabnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah Kutub. Singkat cerita dalam kitabnya Manba'ul Imdad, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad menceritakan bahwa awal mula Allah menciptakan nafsu, yang mana awal mula Allah ciptakan nafsu, nafsu ini punya perangai yang kasar, suka membangkang. Perangainya nafsu itu awal mula diciptakan oleh Allah mokong, gak kena dikandani, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil itu nafsu. Nafsu, menang, nggak jawab. Nafsu, dikidek nafsu tadi. Nafsu kemari malah menjauh. Nafsu menjauh malah mendekat. Maka Allah sumpah, bi'izzati wa jalali, demi keagunganku, demi kekuasaanku, aku akan tenggelamkan kamu dalam lautan puasa, lautan lapar. Sekian tahun baru kamu tahu siapa kamu sebetulnya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lautan lapar selama sekian tahun, mentas. Ini tanda ya kalau orang itu ingin melawan nafsunya, salah satu caranya adalah dengan banyak puasa. Saking hebatnya itu puasa, bukan hanya dalam Islam itu ada puasa. Bukan hanya dalam Islam, agama apapun pasti ada puasanya. Pak, walaupun orang nggak punya agama pun ada puasanya itu. Untuk menjadi orang baik, versinya mereka nih ya. Versinya mereka. Kalau kita lain, puasa itu bukan hanya untuk kesehatan. Puasa itu bukan hanya untuk membuat kita jadi orang baik, tapi itu adalah bernilai pahala yang menjadi alat atau sarana buat kita untuk masuk surganya Allah. Kalau mereka mungkin untuk sehat, untuk menjadi orang baik, tapi bukan untuk surga. Kenapa? Karena mereka nggak iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, mentas itu nafsu, dintas sama Allah nafsu daripada lautan lapar, dipanggil, nafsu, labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu wahai Tuhanku. Kemudian Allah tanya, mana anak? Siapa aku? Nafsu, siapa aku? Engkau adalah Tuhan, nggak ada Tuhan kecuali engkau, dan engkau adalah yang menciptakan segala sesuatu. Langsung nurut. Tadi dipanggil menang, disuruh nyingkir, nyidek, dikongkon nyidek, nyingkir. Sekarang setelah sekian tahun ditenggelamkan dalam lautan puasa, lautan lapar, dipanggil, nyaut. Ditanya siapa saya, jawab. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemari, lari, segera menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh nyingkir, langsung lari, menjauh dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjauhinya. Disuruh mendekat dari ketaatan, mendekat kepada ketaatan. Disuruh menjauh daripada kemaksiatan. Nah, itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya nafsu tadi itu ada pada alam yang semua makhluk saat itu mengetahui siapa nafsu. Pada awal mulanya pembangkang. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam itu mengatakan, wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Udah hebat-hebatnya Nabi Yusuf ini. Digoda Zulaikha, cantik jelita, kemudian orang pangkat, kaya, ratu, digoda. Kalau ada Nabi Yusuf mau selingkuh saat itu dengan Zulaikha, mungkin rahasianya aman. Kenapa? Nabi Yusuf dalam saat itu posisinya sebagai budak. Yang perlu merahasiakan itu bukan Nabi Yusuf, yang perlu merahasiakan itu adalah Zulaikha. Jangan sampai kalau saya ini main serong dengan seorang budak. Kalau seandainya Nabi Yusuf saat itu mau dengan ajakan Zulaikha, aman rasanya Nabi Yusuf. Kenapa? Zulaikha lebih butuh kepada rahasia daripada Nabi Yusuf kepada rahasia. Tapi lihat Nabi Yusuf gimana? Nggak mau. Kenapa? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat itu ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh.
Ada 7 golongan yang mereka mendapat naungannya Allah di hari akhirat, di mana di hari akhirat nggak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala saja. Nggak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah saat itu. Ada 7 golongan yang mendapat perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling afdol dari 7 golongan itu adalah rajulun da'athum ra'atun. Ada seorang laki-laki yang diajak mesum oleh seorang perempuan. Dzatu hasab wa jamal. Yang mana ini perempuan adalah orang pangkat, bangsawan, mungkin seorang putri. Wa jamal, cantik jelita rupawan. Tapi ini orang mengatakan inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling afdolnya di antara 7 golongan. 6 golongan yang lain taat. Satu golongan yang menghindar dari kemaksiatan, menghindar dari ajakan mesum seorang perempuan yang cantik jelita, menghindar. Ini yang paling afdol. Makanya setiap kita menghindar dari kemaksiatan, itu pahalanya luar biasa. Pahalanya lebih besar daripada ketaatan yang kita kumpulkan. Pahala dari ketaatan yang kita lakukan. Nabi Yusuf alaihissalam udah hebat menjauh daripada ajakan mesumnya Zulaikha, tetap beliau tidak mengatakan aku sudah bebas. Enggak. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak pernah membebaskan diriku daripada nafsu. Aku tidak pernah masrahkan diriku kepada nafsu. Nafsu ini liar. Tidak pernah aku pasrahkan diriku kepada nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena yang namanya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Selalu mengajak kepada keburukan. Nafsu itu singkatnya ada 3. Ada nafsu yang disebut dengan nafsu ammarah. Nafsu yang selalu membuat kita maksiat. Kalau kita lawan nafsu, maka ada yang disebut dengan nafsu lawamah. Apa lawamah? Kadang taat, kadang maksiat. Nah, ciri-ciri orang punya nafsu lawamah itu adalah kapan dia maksiat dia nyesel. Kapan dia maksiat dia kepikiran. Kapan dia maksiat dia getun. Itu nafsu lawamah. Ada orang yang punya nafsu ammarah. Wah, maksiat model gimana gak getun. Gak takut su'ul khotimah, gak takut neraka, gak takut sama Allah, gak izin, malah pamer, mungkin kalau perlu sombong, bangga dia kalau maksiat. Wah, wong kampung nih kalah mbak aku kabeh. Apa nih? Saya ini kalau minum 10 botol durung mabuk. Wah. 10 botol banyu. Ada enggak orang begitu? Ada. Zina, pamer. Waliyadzubillah min dzalik. Ini amarah. Oh, enggak punya haya lagi udah, enggak punya rasa malu lagi. Cerita menungso dengan bangganya. Gimana dia mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini yang nafsu amarah kita didik, kita bina, kita lawan sampai menjadi nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang nafsunya yang kalah. Nah, ketika kita kalah oleh nafsu, kita getun, ya Allah, kalah mana ambil nafsu aku. Cocok rasan-rasan. Jangan begini, begitu. Waduh, getun, bagus. Tapi belum sempurna. Nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsu yang diridhai oleh Allah cuma satu. Nafsu yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan. Gampangannya begini, nafsu ini ibarat kuda. Kuda itu butuh joki. Kuda itu butuh joki. Kuda itu kalau liar, apalagi jokinya nggak bisa nyetir, belajaran, wah kalah jokinya sama kudanya. Montang manting dia, disuruh ngiri nggak mau, nganan kudanya. Jelas ya. Tapi kalau nafsu itu jinak, sekalipun jokinya nggak pinter, maka dia akan aman ada di atas punggung kudanya. Kuda ini ibarat nafsu. Nafsu ini kalau liar, kita ada di atas nafsu sekalipun bahaya. Maka bagaimana caranya?
Jangan kamu tunggangi kuda kecuali kamu jinakkan dulu kudanya, biar kamu kalau ada di atasnya aman. Permasalahannya Pak, Bu, nafsu ini untuk kita tunggangi di atasnya, untuk kita jinakkan, untuk kita aman di atasnya, rebutan sama setan. Nafsu ini juga diperebutkan oleh setan. Jadi kita ini punya dua musuh. Ada musuh internal namanya nafsu. Ada musuh eksternal namanya setan. Kalau kita berhasil, kalau kita ngalahkan setan gampang. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca surat An-Nas, surat Al-Falaq, kobong setan itu. Kalau kita adzan, lari terbirit-birit setan itu. Tapi kalau ngalahkan nafsu itu yang berat. A'da aduwik nafsukal lati baina janbek. Rasulullah SAW bersabda, musuh yang paling musuh bagi kamu bukan musuh eksternal, musuh internal. Saya mau tanya, penjajah sama pengkhianat, yang lebih berat yang mana? Pengkhianat. Kenapa? Kak ketoro. Mukanya sama seperti mukanya kita, bahasanya sama dengan bahasanya kita, pakaiannya sama dengan pakaiannya kita. Nggak ketoro. Kalau penjajah ketok londo, Jepang, selesai. Tapi kalau pengkhianat bahaya. Setan gampang. Tapi kalau nafsu ini jebak terus. Nafsu ini yang selalu merayu, membujuk kita, seolah-olah ngajak kita untuk baik, nggak taunya kita terjebak menjadi korban. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hadirin hadirat sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Terus gimana, Bib? Caranya ngalahkan nafsu. Caranya ngalahkan nafsu selain puasa. Iya. Selain puasa, kita harus minta tolong banyak, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering berharap sesuatu tapi ngandalkan dirinya kita. Ngandalkan kemampuannya kita. Padahal ada zat yang lebih mampu daripada kita, bahkan maha mampu daripada kita. Nah, kenapa kita nggak nyenden kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau pengen nafsunya kita ini jinak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsunya kita ini menjadi nafsu yang jinak. Bukan kemudian kita ini berusaha semampunya kita, kalau mampu ya alhamdulillah, kalau nggak mampu selesai. Enggak. Kapan kita mampu, ya alhamdulillah, itu adalah taufik hidayah dari Allah. Kapan kita nggak mampu, ya minta tolong. Yang bisa membuat kita menjadi orang mampu. Nafsunya kita itu adalah makhluknya Allah. Maka yang paling mampu untuk menaklukkan nafsunya kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita ini merasa menyerah untuk ngalahkan nafsu. Kalau kita ngalahkan nafsu ini kemudian menyerah, iya, kemudian gagal kita menjadi orang yang bisa menjinakkan nafsunya kita. Naam. Hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk taat, untuk sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan butuh yang namanya mujahadah. Mujahadah itu puasa. Qiyamul lail itu gampang apa enggak? Nah, kalau kita merasa nggak gampang, lakoni. Kenapa? Itu namanya mujahadah. Nah, kalau gampang namanya bukan mujahadah. Lakoni. Istiqomah itu gampang apa susah? Nah, lakoni. Itu namanya mujahadah. Itu yang namanya mujahadah. Segala sesuatu yang besar itu biasanya bermula dari mujahadah. Segala sesuatu yang besar itu biasanya bermula dari mujahadah. Sesuatu yang membuat kita payah, capek, biasanya hasilnya gede. Surga, ridhonya Allah, syafaatnya Rasulullah, menjinakkan nafsu, itu hasil. Biasanya bermula dari mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa, kata Allah, yang sungguh-sungguh mujahadah untuk bisa sampai kepadaku sebagai Tuhan, aku akan berikan hidayah kepada dirinya. Kalau sudah datang hidayah dari Allah, gak ada yang susah, Pak. Untuk awal mulanya berat,
sampai datang pertolongan hidayah dari Allah, pertolongan petunjuk dari Allah. Kalau sudah datang yang namanya pertolongan hidayah petunjuk dari Allah, nggak ada yang susah. Awal mulanya istiqomah qiyamul lail itu berat, walaupun cuma 2 rakaat. Tapi kalau kita sabar, tabah, telaten, ngelakoni istiqomah, akan datang masanya kalau kita nggak qiyamul lail kayak ngelakoni dosa malahan. Ada kalanya buat kita awal mulanya sholat berjamaah 5 waktu itu berat. Tapi kalau kita nggak mau nyerah, selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kasih taufikmu. Sekarang saya sholat maghrib dalamkan berjamaah, ya Allah terus berikan hidayah kepada saya untuk sholat isya berjamaah. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, terus dilakoni. Ya bukan berarti bondo dungo terus moro enteng, enggak. Pasti pertolongan itu akan datang. Kapan? Itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dilakoni, kemudian istiqomah, insya Allah. Kalau sudah kita istiqomah ngelakoni sholat berjamaah, getun kapan kita nggak sholat berjamaah. Nah itulah yang namanya lanahdiyannahum subulana. Akan datang pertolongan. Kalau sudah datang pertolongan dari Allah yang maha mampu dan yang maha memampukan segala sesuatu, semuanya jadi enteng. Semuanya jadi mujahadah, jihadun nafas. Rasulullah SAW pernah pulang dari perang Uhud, perang yang banyak makan korban dari kalangan muslim. Baru pulang, banyak korban dari kalangan muslim. Kemudian yang namanya luka belum sembuh, belum sampai rumah ketemu keluarga, Rasulullah bilang raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Kaget para sahabat, ya Rasulullah, belum ketemu keluarga, belum hilang sedihnya kami, belum kering lukanya kami. Bagaimana Anda mengatakan kita baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar? Maka Rasulullah bilang jihadun nafas. Bukan perang melawan orang, bukan perang melawan kufar, tapi kita perang melawan diri kita sendiri, yaitu melawan nafsunya kita sendiri. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kita kira aulia jadi aulia, orang-orang soleh jadi orang-orang soleh, para nabi jadi nabi. Itu bukan karena apa-apa, tapi karena buah daripada kesabaran mereka. Nabi jadi nabi itu karena sabarnya mereka. Wali jadi wali itu karena sabarnya mereka. Orang soleh jadi orang soleh itu karena sabarnya mereka. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kalau mereka sudah jadi imam, Nabi jadi imamnya kita, panutannya kita, idolanya kita. Orang-orang soleh juga menjadi teladan bagi kita semuanya. Yahduna bi amrina. Yang gara-gara mereka bisa menjadi, kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gara-gara mereka, para nabi, orang-orang wali, kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Lamma sabar, itu adalah buah daripada kesabaran mereka semuanya, orang-orang soleh. Makhluk itu dibagi menjadi 3. Ada makhluk yang punya nafsu dan punya akal, punya syahwat dan punya akal, itulah manusia. Ada makhluk yang hanya punya nafsu tapi nggak punya akal, itulah binatang. Ada makhluk yang punya akal tapi nggak punya nafsu, itulah malaikat. Nah, kata ulama, barang siapa yang akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu nggak punya nafsu, punya akal. Lah kalau kita ini kan untuk menjadi manusia yang berakal kudu ngalahno nafsu ni dhisik. Lebih payah. Nah, karena itu kita lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau ada manusia yang akalnya kalah oleh nafsunya sendiri, maka manusia tadi itu lebih buruk daripada binatang. Kenapa? Karena binatang nggak punya akal, punya nafsu. Kalau ada orang punya akal, tapi kalah akalnya oleh nafsunya sendiri, dia lebih buruk, lebih rendah daripada binatang. Manusia dikatakan manusia lebih mulia dari malaikat jika dia bisa ngalah ke nafsunya. Manusia lebih buruk daripada binatang jika nafsunya menang lawan akalnya. Waliyadzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mu'min himmatuhu fis shalah wasiyam wal ibadah. Orang yang beriman itu himmahnya dia, semangatnya dia salat,
puasa dan ibadah. Wal munafik, dan adapun orang munafik, himmatuhu fit ta'am wa syarab kal bahimah. Semangatnya dia hanya makan, minum seperti binatang. Binatang tuh nggak pernah mikir ibadah, taat, nggak ada. Yang mereka mikiri adalah makan, minum, tidur, kawin, beranak pinak, selesai. Nah, kalau ada manusia yang dipikirannya dunia, jabatan, kemudian penilaian manusia, kenyang, tidur enak, kawin, apa bedanya isi otaknya dengan binatang? Orang yang beriman itu fokus konsentrasinya dia adalah ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirat rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, kita harus sabar dari kemaksiatan. Yang kedua, kita harus sabar dari ketaatan. Ngelakoni ketaatan, telaten ngelakoni taat, istiqomah. Sabar dari ketaatan, sabar daripada kemaksiatan, itu pahalanya lebih besar daripada nilai pahala kapan kita telaten istiqomah ngelakoni ketaatan. Untuk bisa sabar butuh yang namanya mujahadah, seperti puasa misalnya. Dan juga jangan lupa, bukan hanya mujahadah itu kan upayanya kita. Minta dong kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nafsu itu ibarat kuda. Nafsu itu ibarat kuda. Kuda ini kalau liar harus kita jinakkan agar kita kalau menungganginya aman. Permasalahannya untuk menjinakkan kuda, kita harus rebutan sama iblis, rebutan sama setan. Maka kita punya dua musuh, ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Musuh dari dalam adalah nafsunya kita, musuh dari luar adalah setan. Mengalahkan musuh dari dalam nafsu itu lebih berat daripada mengalahkan musuh dari luar, yaitu setan. Ini ya. Dan intinya agama ini untuk bisa membuat kita menjadi orang yang sukses di akhirat harus sabar dari apa yang dilarang oleh Allah, sabar dalam istiqomah melakukan atau melaksanakan istiqomah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjadi orang yang telaten ngelakoni taat, bisa sabar menjauh daripada kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya mungkin? Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan nafsunya kita dibuat jinak oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ammarah menjadi lawamah, dari lawamah menjadi mutmainnah, sehingga tidak kita meninggal kecuali saat itu posisi atau status nafsunya kita sudah menjadi nafsu yang mutmainnah, sehingga kapan kita dipanggil oleh Allah, Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana